Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya Sobri Solin ingin mengajak teman-teman tentang memahami kurikulum Merdeka di PAUD. Nah, mari kita masuk kepada materi pertama, yakni yang dimana struktur kurikulum Merdeka di PAUD. Yang pertama, kegiatan pembelajaran intrakurikuler, yang mana kegiatan pembelajaran intrakurikuler ini dirancang agar anak dapat mencapai kemampuan yang tertuang di dalam capaian pembelajaran. Interaksi kegiatan pembelajaran intrakurikuler adalah bermain bermakna sebagai perwujudan merdeka belajar dan merdeka bermain. Nah, yang kedua, proyek pengetahuan profil pelajar Pancasila, yang mana proyek pengetahuan profil pelajar Pancasila bertujuan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada standar kompetensi lulusan atau standar tingkat pencapaian perkembangan anak untuk PAUD. Nah, materi selanjutnya alokasi waktu pembelajaran, yakni pertama usia 4-6 tahun paling sedikit 900 menit per minggu. Yang kedua, usia 3-4 tahun paling sedikit 360 menit per minggu. Nah, selanjutnya capaian pembelajaran, yang mana capaian pembelajaran atau CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase, dimulai dari fase fondasi pada PAUD, yang mana terdapat 3 elemen utama yang dikembangkan. Yang pertama, nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua, jati diri. Yang ketiga, dasar-dasar literasi dan sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika. Nah, selanjutnya prinsip pembelajaran, yang mana di sini satu, pembelajaran dirancang dan mempertimbangkan tahap-tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, yang mana sesuai. Nah, selanjutnya kita masuk kepada prinsip pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap-tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai dengan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilakukan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, proses pembelajaran yang mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Yang keempat, pembelajaran yang relevan dan budaya peserta didik. Yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa yang selanjutnya. Dan selanjutnya, prinsip asesmen. Yang pertama itu, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitas pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik, yang mana sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua wali agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dengan kelulusan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, profesional, dan valid. Yang keempat, memberikan informasi bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjut. Dan yang terakhir, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, selanjutnya implementasi kurikulum Merdeka, yang mana pertama menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum Merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan. Yang kedua, menerapkan kurikulum Merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat. Yang ketiga, menerapkan kurikulum Merdeka dengan mengembangkan berbagai perangkat ajar oleh satuan pendidikan. Nah, sekian dari saya sedikit menjelaskan tentang kurikulum Merdeka di PAUD. Saya Sobri Solin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.